Baik, selamat malam semuanya. Eh, Malam ini kita lanjutkan lagi dengan webinar pengenalan aquaponik ya. Sebelumnya minggu lalu saya tidak bisa ikut karena ada tugas ke Bengkulu, jadi digantikan oleh Pak Kris. Hari ini Pak Kris eh, yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan juga. Lalu biasanya ada Kang Asep juga dari Tani Kota yang biasa juga ikut menjadi fasilitator dalam webinar ini. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut webinar ini, perkenalkan sekali lagi saya namanya Kris, lengkapnya Christopher Yanto Barsulo. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan agroedukasi di PT Tani Kota, di mana Tani Kota letaknya di Dago. Kami itu usaha agribisnis, salah satunya produksi sayur menggunakan sistem aquaponik. Jadi webinar ini salah satu kerjasama antara lembaga konsultan pendidikan Pak Christian Fredina dari Unpar, dosen Unpar, dengan Tani Kota. Ya, bagi yang sudah sering mengikuti webinar ini, kita lanjutkan. Jadi mungkin yang baru nanti bisa lihat juga seminar-seminar sebelumnya, webinar sebelumnya di link YouTube yang nanti akan saya tampilkan di akhir pemaparan webinar malam ini. Baik, kita mulai saja. Saya akan mulai dengan topik hari ini adalah review dari webinar sebelumnya yang saya bawakan tentang kegiatan aquaponik. Setelah itu kita masuk ke proses kegiatan di hidroponik yaitu penyemaian. Baik, kita mulai ya. Ya, kita review lagi kegiatan aquaponik itu dimulai dari kegiatan di aquakulturnya ya. Aquakultur itu sekali lagi adalah bagian dari sistem aquaponik yang mana merupakan bagian dari budidaya ikan. Di mana di kegiatan aquakultur ini kita memberi makan ikan. Nah, waktu webinar yang sebelumnya kita sudah bahas berapa banyak harus memberi makan ikan. Jadi nanti Bapak Ibu yang baru hadir bisa lihat video sebelumnya. Ini akan cepat saja nanti kita supaya karena waktunya cuma sejam begitu ya. Silakan kalau yang belum baru ikut webinar ini bisa lihat video webinar sebelum link YouTube yang akan saya tampilkan di cepat saja kegiatan aquaculture, memberi makan ikan, lalu mengontrol motor, memonitor dan mengontrol pH. Waktu itu kita belajar pH di aquaponik ini sebaiknya dijaga dengan range-nya sedikit asam, yaitu antara 5,6 sampai 6,8 ya pH-nya. Jadi sedikit asam, baiknya dimonitor dan dikontrol setiap hari. Tapi kalau sudah stabil sebenarnya tidak perlu setiap hari ya. Lalu yang ketiga adalah membersihkan tangki filter padat. Jadi kalau sistem yang kemarin ini contoh yang dipakai di aquaponik Tani Kota, nanti kita lihat modelnya. Jadi membersihkan tangki filter padat ini bisa dilakukan 2 kali sehari, tergantung kita bisa lihat saja keadaannya. Kalau sudah kotor kita bersihkan filter padat untuk memfilter kotoran padat ikan, karena ikan menghasilkan 2 jenis kotoran ya, kotoran padat, kotoran cair. Nah, dari filter padat masuk ke filter halus, ini kita bersihkan juga. Di sini contohnya yang aquaponik di Tani Kota yang 5x5 ini menggunakan paranet untuk filter halusnya. Jadi ada 2 drum filter ya, di sistem yang di Tani Kota itu. Nah, yang kelima, yang paling penting dalam komponen aquaculture adalah biofilter, di mana ini adalah tempat di mana bakteri atau mikroorganisme yang berperan mengubah atau mengkonversi kotoran ikan
umumnya amonia yang terlarut di dalam air menjadi nitrit ya. Ini bakterinya disebut bakteri Nitrosomonas, lalu akan dikonversi menjadi nitrit. Nitrit ini belum bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Jadi harus dikonversi lagi oleh bakteri lain yang disebut bakteri nitrobakter menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Ya, ini adalah contoh biofilter yang dipakai di tani kota menggunakan media K1 ya, rumahnya K1. Ada juga yang bulat biofilter atau biobol ya. Baik, jadi ini adalah 5 kegiatan di aquaculture yang harus rutin kita lakukan untuk menjaga sistem berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke ya kita waktu kemarin juga belajar beberapa tipe sistem aquaponik ya. Ini yang tadi yang kegiatan di aquaculture itu menggunakan model yang ada di tani kota ini. Ini ukurannya, ukuran greenhouse-nya 5x5, tapi sistemnya sendiri ini ukurannya 5x3 ya. Jadi ini adalah ya untuk yang baru yang belum pernah mulai aquaponik bisa dilihat lagi. Jadi aquaponik itu adalah gabungan dari aquaculture dan hidroponik. Jadi dalam sistem ini ada tangki ikan di aquaculture di mana kita pelihara ikan. Di tani kota itu kita pelihara ikan nila, di mana ikan akan menghasilkan kotoran, kotoran padat, dan kotoran cair yang akan nanti dikonversi oleh bakteri di biofilter menjadi nutrisi bagi tanaman yang hidup di sistem hidroponik. Di sini kita melihat menggunakan sistem hidroponik NFT. Apa perbedaan hidroponik NFT dan DFT? Yang di tani kota ini menggunakan hidroponik NFT. Nah, di mana nutrisi akan diserap oleh tanaman dan air yang sudah bersih kembali akan masuk ke tangki air. Jadi ini adalah siklus dari sistem yang ada di aquaponik yang membedakannya dengan sistem hidroponik biasa, begitu ya. Baik, ini adalah sistem aquaponik dengan sistem hidroponiknya NFT. Lalu ini adalah sistem hidroponik juga, tapi menggunakan DFT. Nah, ini adalah unit aquaponik yang ada di rumah saya ini. Ini yang saya pakai di rumah. Jadi unit ini sebelumnya saya dapatkan dari teman yang praktisi hidroponik. Jadi dia sudah tidak melakukan hidroponik lagi. Dia bilang, Pak Kris, mau nggak ini saya punya unit hidroponik? Kalau mau silahkan saya ambil, lalu saya modifikasi menjadi aquaponik, di mana saya tambahkan sistem aquaculturnya, akuarium, yang saya tanam juga nila, ini sama ya, jadi prosesnya kotoran. Nah, biofilternya saya pakai drum bekas, kalau di hidroponik ini bekas tangki untuk drum penampung pupuk cairnya ya, larutan AB mixnya saya ubah sebagai drum biofilter. Gitu. Dari situ, nah ini kelihatan di dalamnya, ini sistemnya kalau dilihat dari atas. Jadi air dipompa dari akuarium masuk ke drum biofilter, dari drum biofilter air dipompa lagi masuk ke sistem hidroponik. Ya, jadi dari biofilter nutrisi disalurkan ke sistem hidroponik. Hidroponiknya ini sistem DFT ya. Jadi kalau yang tadi NFT itu aliran airnya terus-menerus dan sangat tipis begitu ya, karena dibuat miring dengan talang yang datar, sementara yang DFT ini di teknik aquaponik ini menggunakan talang yang bulat ya. Jadi ada genangan airnya ada sekitar tinggi sekitar 3 sampai 4 cm. Jadi ini datar, jadi tangkinya tergenang air begitu. Ya. Jadi itu sedikit perbedaan dari NFT dan DFT.
Dari situ sama air bersih mengalir kembali ke aquaculture atau ke akuarium di situ ya. Ini yang nanti akan saya sharing lebih detail lagi tentang apa yang saya kerjakan dengan yang hidup aquaponik ini yang di rumah. Kalau dilihat dari sisi samping seperti ini sistemnya, ya. Nah, kemarin juga kita belajar aquaponik tipe aquaponik mini menggunakan grow bed ya. Tadi ada NFT, ada DFT, ini yang aquaponik drum juga yang dibuat model di Tani Kota. Ini menggunakan sistem grow bed gitu ya. Jadi aquakulturnya ini tangki 200 liter. Ini kami pakai sebagai model untuk pembelajaran di sekolah ini. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah membeli unit ini untuk pembelajaran sains mereka, untuk klub sains mereka. Ini sangat mudah, anak-anak bisa belajar tentang sistem aquaponik dengan aquaponik drum. Ini drum 200 liter. Jadi itu yang di bawah aquaculture-nya. Ini model yang kita uh, taruh di desa Selaawi di Garut. Mereka ada desa percontohan, salah satunya kami membawa model ini buat mereka. Ya. Ini yang ditanam di dalamnya adalah lele. Jadi sama aquaculture, kotoran pompa ke atas. Ini biofilternya yang berupa grow bed. Jadi biofilternya juga wadah grow bed ini ini gabungan antara biofilter dan juga tempat wadah untuk media tumbuh si tanaman yang kita tanam ya. Jadi tergabung, tidak terpisah antara biofilter dan media tumbuh dari tanaman dalam sistem grow bed ini. Lalu air akan mengalir. Jadi di sini kita menggunakan sistem bell siphon, sistem bell siphon di mana air akan naik turun. Nanti setelah naik ke batas tertentu dengan sistem bell siphon ini akan turun secara otomatis ke bawah, masuk kembali ke drum aquaculture yang di bawahnya. Minggu lalu Pak Kris sudah membahas tentang sistem bell siphon ini ya. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang sistem bell siphon ini, sangat bermanfaat. Ini bisa lihat video webinar minggu sebelumnya. Ya, ini yang sebelah kiri, ini juga yang saya coba buat di rumah beberapa minggu yang lalu menggunakan galon bekas aqua. Ini bukan untuk, ini lebih ke arah buat hias mungkin ya, dan tanaman sedikit lah untuk di rumah begitu ya, yang mungkin uh, lebih buat hiburan begitu ya, sambil nanam sambil piara ikan begitu. Atau buat di sekolah juga cocok untuk anak-anak belajar yang lebih kecil lagi begitu ya, dibanding yang drum 200 liter itu. Ya, ini juga menggunakan grow bed dan sistem bell siphon. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita langsung masuk ke tadi kegiatan di aquaculture dan beberapa tipe aquaponik ya, sistem aquaponik. Kita masuk ke kegiatan hidroponik. Di webinar sebelumnya kita sudah secara cepat membahas tentang kegiatan di hidroponik, yaitu tempat penanaman sayur. Sebelumnya tentu kita harus menyemai dulu ya, ada penyemaian. Lalu dari penyemaian ini bisa di medianya bisa macam-macam, bisa di tanah, bisa di kokopet, atau mau langsung di rock wool, atau di media tanam lainnya juga bisa begitu. Yang di tani kota biasanya kita lakukan karena memang untuk produksi banyak, kita langsung semai banyak di baki-baki plastik yang sudah kita taruh kokopet dicampur casing biasanya. Setelah itu masuk ke penanaman, kita masukkan ke netpot.
Nah, di tani kota kita menggunakan media tumbuhnya itu adalah kokopet begitu ya, bukan rockwool atau busa. Nah, kenapa? Karena ya kita mau lebih ramah lingkungan lah begitu ya. Dengan kokopet kita tidak apa medianya itu lebih organik, organik ya, bukan lebih organik, memang organik karena kokopet itu dari serbuk sabut kelapa begitu ya, dan bisa dipakai ulang begitu. Ya, dari penanaman ini kita biasanya kalau di tani kota itu penanaman itu pindah ke talang pembesaran begitu ya, sekitar di penyemaian itu sekitar 1 sampai 2 minggu tergantung tanaman yang ditanamnya, lalu masuk ke pembesaran sekitar 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, sekitar 1 minggu lah, baru masuk ke talang untuk pembesaran selanjutnya ya. Ini yang lebih diatur atau kita sebutnya pindah tanam. Setelah itu ya kita tunggu sampai besar baru kita panen. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang penyemaian begitu ya, masuk kegiatan lebih detail penyemaian, dan saya akan ambil kasus apa yang saya kerjakan sendiri begitu ya di rumah, praktek yang saya kerjakan sendiri di rumah. Nah, bahan yang digunakan adalah kita butuh netpot untuk wadah tempat media tumbuh si tanaman yang akan kita tanam, dan untuk media tumbuhnya saya menggunakan kokopet. Ini saya beli di toko tani. Ini harganya 15.000. Ini. Lalu kita menggunakan kain bekas. Nah, ini saya sekalian juga mengikut sertakan anak saya, ini kain bekas dari bekas handuk, dipotong panjang-panjang, dipotong sekitar 10 sampai 15 cm. Fungsinya adalah untuk membantu penyerapan air dari talang, air di talang ke netpot. Karena kalau kita lihat, karena di rumah saya menggunakan DFT, itu si netpotnya tidak langsung kena air begitu ya, karena tinggi dia talangnya, jadi netpotnya tidak kena air. Jadi kalau kita baru menanam menyemai itu pasti kan belum ada akarnya, jadi perlu air perlu terserap oleh tanah sehingga bisa diserap oleh benih dan bisa menolong pertumbuhan. Jadi kita menggunakan kain bekas handuk atau kain apa saja yang bisa membantu penyerapan air dari air dalam talang ke netpot untuk membasahi media tumbuh dari tanaman yang kita tanam. Lalu kita persiapkan benihnya. Ini adalah benih selada. Benih seladanya sudah campur. Ini benih selada yang kami tanam di tani kota. Jadi sampai berbunga, sampai keluar biji, baru kita panen. Jadi kita tidak panen sampai dia berbunga, baru setelah bunganya tumbuh sampai kering, itu sekitar hampir 3 bulan. 3 bulan. Kalau kita tanam selada, mau selada romen, selada keriting, selada lower rosa, itu kalau kita biarkan terus pada titik tertentu akan menghasilkan bunga dan kita bisa panen benihnya. Jadi ini ada yang putih, ada yang hitam. Ini jadi sudah campur. Jadi nanti pas saya mudah-mudahan bisa yang disemai bisa tumbuh semua, karena ini benihnya langsung dari bunga yang sudah kering dan sudah agak lama, sekitar setahun yang lalu disimpan di tempat penyimpanan benih. Biasanya memang benih itu ada waktu kadaluarsanya begitu ya. Nah, jadi ini saya pakai benih yang memang sudah agak lama, mudah-mudahan masih tumbuh, nanti kita lihat.
Maaf Pak, saya Ya, interupsi. silakan Apakah Bu. tidak ada gambarnya Pak? Dari tadi saya menunggu gambar contoh untuk. Oh, minta ampun, saya lupa share screen kan ya. Iya Aduh, betul Pak. Karena s- selama ini saya kalau itu kan pakai Rockwool Pak. Nah ini kan ternyata masuk dengan media kokopit di netpotnya. Apakah itu kan kokopit lembut tuh Pak? Apakah tidak terbawa arus air atau ya, bagaimana nih kalau yang NFT Pak? ya. Nanti kita bahas ya Bu ya. Oh baik, maaf Aduh, maaf. minta maaf tadi. eh, Tuh kan saya lupa ini kalau sendirian suka lupa. Saya ulang dari awal sebentar ya Bu ya, biar Mangga, kelihatan ya. mangga Pak. Ya, Mangga Pak. oke, kita cepat saja. Maaf ya, tadi saya kelupaan share screen. Ya, jadi ya ini kita tadi sudah review tentang kegiatan aquaculture, memberi makan ikan, lalu monitor dan kontrol pH, lalu membersihkan tangki filter padat, lalu membersihkan tangki filter adalah ini kegiatan di aquaculture ya. Lalu ini model-model tipe sistem aquaponik ini yang ada di Panikota menggunakan sistem NFT. Ini yang ada di rumah saya menggunakan bekas sistem hidroponik saya modifikasi aquaponik dengan menambahkan akuarium di tangki drum bekas pupuk AB mix diganti menjadi biofilter seperti ini dari atas. Nutrisi sistemnya DFT ya karena menggunakan talang pipa yang bulat. Jadi kalau dilihat dari samping seperti ini, dari atas jadi akuarium, lalu ada filter, baru masuk ke talang air. Dan yang ini adalah aquaponik 200 liter dengan sistem grow bed ya. Jadi sistem grow bed itu wadah biofilter dan media tumbuh tanaman itu menjadi satu. Dan yang sebelah kiri ini adalah juga sistem grow bed tapi dari galon air lebih kecil dia. Dari galon aqua, bekas galon aqua saya coba bikin juga di rumah dengan sistem bell siphon ya. Jadi untuk webinar mengenai bell siphon untuk grow bed ini perlu, untuk grow bed kita perlu pakai sistem bell siphon untuk pengairannya. Itu bisa dilihat di webinar sebelumnya. Baik, kita lanjut di kegiatan. Ya, kita di penyemaian ini di Tani Kota tadi seperti yang saya sebutkan itu menggunakan media kokopet untuk media tumbuh tanamnya gitu ya. Jadi mulai penyemaian tanaman masuk ke pindah tanam baru masuk ke panen begitu ya. Dan hari ini kita akan fokus di penyemaian. Untuk penyemaian saya akan sharing dengan apa yang saya kerja di rumah sendiri. Kita menggunakan net pot, lalu media tumbuhnya kokopet. Kita juga membutuhkan kain bekas. Ini saya pakai kain bekas handuk untuk membantu penyerapan air karena saya menggunakan sistem DFT yang cukup netpot tidak langsung kena air. Beda dengan sistem NFT, si netpot itu langsung nempel di talang begitu melewati netpot. Sementara kalau yang ini air tidak langsung kena netpot pada umumnya. Jadi perlu sarana untuk penyerap air dari talang ke netpot untuk membasahi media tumbuh tanaman yang di netpot. Ini biji benih selada yang saya pakai untuk
di rumah juga saya tanam buncis Prancis. Ya, baik tadi ada pertanyaan dari Ibu. Nanti saya jawab ya sekalian ya Bu ya. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi tadi sudah ada benih, ada kain, ada netpot. Nah, sekarang bagaimana cara menyemainya? Jadi si kainnya kita sisipkan di antara lubang netpot dari bawah sampai ke atas. Usahakan melewati dasar netpot supaya terkena air dan bisa membawa air ke media tumbuh dari tanaman yang akan kita tanam. Ini yang sebelah yang tengah ini benih selada. Jadi kita isi netpotnya setelah kain kita sisipkan, kita isi sampai 3/4 netpot dengan kopet, lalu kita taruh benihnya yang akan kita tanam. Yang ini benih selada saya tanam masing-masing netpot, saya tanam karena khawatir kalau yang satu gagal, mudah-mudahan yang satu lagi bisa tumbuh. Lalu yang sebelah kanan, yang paling kanan itu saya tanam buncis benih buncis Prancis. Ini kita lihat tanamnya. Jadi kita sisipkan si kain, lalu kita isi netpot 3/4, masukkan benih, lalu kita tutup sampai penuh. Jadi ini saya baru lakukan hari Minggu kemarin, Sabtu kemarin. Jadi saya tanam saya semai 7 benih selada dan 3 benih buncis. Ya, ini kita lihat setelah ditutup semua, baru kita langsung pemindahan talang. Jadi ini di tes apakah suara saya jelas? Tadi sempat disconnect. Bu Gina, apakah bisa respon? Ada Pak. Barusan memang Baik. betul. Barusan hilang. Ya, sekarang sudah ada Pak. Sudah ada, oke. Saya lanjutkan Baik. ya. Yuk. Jadi tadi sudah proses penyemaian. Ini saya tidak tunggu berkecambah dulu di luar, langsung kita coba pindah tanam ke talang airnya begitu ya. Nah, ini prosesnya. Dari 10 netpot itu saya punya 4 talang. Minggu kemarin saya semai untuk 1 talang dulu. Jadi tidak langsung saya semai untuk keempat talang yang di unit aquaponiknya, dengan harapan bisa nanti punya hasil panen yang bisa dinikmati minggu ke minggu begitu ya, pakai sistem batch jadinya. Mohon screen share lagi Pak, kalau ada. Oh iya, sebentar. Sudah saya screen share, Bu. Nggak keluar ya? Tidak ada Pak di sini Pak. Tidak ada. Coba saya stop dulu. Oh. Baik. Sebentar ya.
Ini ada masalah teknis. Ini hostnya bukan saya, jadi teman Pak Kris, tapi Pak Krisnya jadi lagi webinar, jadi tadi disconnect, saya bukan jadi host lagi nih, nggak bisa screen sharing lagi nih. Sebentar saya minta beliau untuk menjadikan saya host lagi. Oh, tapi Ibu Gina jadi host sekarang, Bu. Apakah Ibu bisa jadikan saya host, Bu? Oh, sebentar, Pak. Ya, soalnya tadi kayaknya saya disconnect langsung ini. Saya kurang mengerti justru, Pak, di sini, Pak. Ibu ke ke partisipan ya, ada partisipan di sana. Ya, betul, betul. Nanti klik di situ ada nama saya, terus bisa klik more. Nanti Oh, bisa sebentar. ada Sebentar, Pak. bisa jadikan host biasanya. Pilihan jadikan host. Tapi di sini tidak ada ya. Ada ya. Tidak ada, Pak. Atau di partisipan situ ada Ibu pakai HP atau pakai laptop? Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Pakai HP di partisipan mungkin bisa ada panah ke atas begitu. Mungkin Di, bisa sudah partisipannya saya begitu buka partisipan di sini tidak ada bisa di option nggak jadi host. sebentar sebentar. Maaf nih jadi. Tidak apa-apa, Pak. Tapi tidak bisa ya, tidak ada option apa-apa ya di saya ya. Sebentar, Tahu. sebentar. Tidak ada option untuk supaya make a host ya. Ya, Yes. betul itu. Nah, sudah itu. Terima kasih Bu. Ya, Sudah bisa. betul betul, Pak. Saya share screen lagi ya. Nah, ini ya. Sudah ada Bu? Ada, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, jadi saya ulang lagi videonya ini waktu saya pindah langsung ya dari semai di network langsung saya tanam di unit sistem hidroponiknya. Mm-mm. Oh iya, ya. Ya, itu. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah yang saya semai benih buncis Prancis. Jadi saya lewatin satu lubang karena kalau buncis Prancis itu bagusnya buncis Prancis itu dia tidak merambat seperti buncis biasa begitu. Jadi Oh, ya. dia umumnya tingginya sekitar 30 cm, 40 cm lah. Setelah itu dia Ya, akan tumbuh buahnya begitu. Jadi kita lewatin supaya terlalu dekat. ya, ya. Sisanya yang lain adalah selada. Baik, Ya. itu adalah proses penyemaian untuk hari ini yang saya lakukan hari Sabtu minggu lalu dan saya akan terus update perkembangannya di WhatsApp group. Jadi kita benar-benar belajar sama-sama begitu ya. Praktek lihat langsung sama-sama bisa diskusi juga nanti di WhatsApp group Bu Gina juga bisa nanti gabung Baik. ini saya salah. Nah, ini nanti saya coba ini grup WhatsApp-nya nanti saya kirim ke chat begitu ya Bu atau bisa Ya, di screenshot ini. Nanti sudah. kalau mau gabung dengan grup WA-nya bisa di situ kita bisa diskusi, sharing yang sudah melakukan aquaponik bisa juga berbagi di situ saling berbagi. Saya sudah masuk di Nah, WA grup, untuk Pak. link Tadi. Zoom-nya selalu sama. Sudah. Oke. Ya. Nah,
untuk yang Zoom-nya itu Ya. selalu sama Hmm. ini alamatnya dan kita biasa lakukan tiap Selasa malam seperti ini, Baik. waktunya juga sama jam 7 sampai jam 8. Nah, Baik. kalau yang belum melakukan aquaponik dan tertarik untuk punya aquaponik tapi belum bisa atau belum uh, tidak melakukan sendiri, coba sendiri, itu bisa uh, coba isi form ini yang untuk rumahan. Nah, kami dari Ya. Tani Kota punya jasa juga untuk membuat aquaponik rumahan, customize bisa begitu ya, disesuaikan gitu. Itu bisa kita bantu juga begitu. Dan untuk yang sekolah, misalkan Bapak Ibu guru atau pengurus sekolah atau ingin anaknya boleh belajar aquaponik di sekolah, bisa juga disarankan ke sekolahnya. Kami juga punya produk model-model seperti yang tadi aquaponik drum, atau bahkan sekarang kami baru selesai buat satu proyek aquaponik 5x5 di Sekolah Cahaya Bangsa Classical School di Padalarang. Ya. Jadi mereka uh, aquaponik 5x5 bisa mengisi ini untuk mengetahui apakah punya lahan. Jadi informasi yang bisa memberi masukan apakah kita bisa memulai aquaponik di rumah kita. Ya. Demikian untuk hari ini webinar di aquaponik khususnya di bagian penyemaian. Minggu depan karena penyemaian itu butuh, maaf tadi disconnect lagi ya. Betul, Pak. Maaf Bu Gina ini bisa minta tolong dijadikan host lagi ini. Baik-baik, sebentar, Pak. Sudah lagi, Ya, Pak. ya terima kasih Bu. Sama-sama. Untung ada Bu Gina ini. Kalau nggak ada repot. Ya, ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang penyemaian. Minggu depan sambil menunggu proses penyemaian yang ada di rumah di sini, kita akan bahas juga tentang sambil mempersiapkan nanti setelah penyemaian kan tumbuh besar ya, mulai tumbuh, mulai berkecambah, nanti mulai tumbuh daun sampai besar itu kita selalu yang jadi salah satu menjadi permasalahan adalah di bagaimana memelihara tanaman dari penyakit atau hama begitu ya. Nah, Ya. ini kita akan mempersiapkan minggu depan saya akan sharing, mudah-mudahan tidak ada tugas keluar. Saya akan berbagi tentang bagaimana membuat pestisida organik atau dari bahan Hmm. nabati begitu ya untuk kita siapkan. Jadi nanti ketika tanaman sudah besar kita punya senjata lah untuk menjaga atau memelihara tanaman, mudah-mudahan bisa dipakai untuk mencegah dari serangan hama begitu ya. Ya. Baik, baik. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Silakan kalau ya di sini hanya ada Ibu Gina. Jadi kalau Bu Gina mau tanya-tanya, kalau saya tahu pasti akan saya jawab sesuai dengan pengalaman apa yang pernah dikerjakan begitu ya Bu ya. Kalau Ya. uh, ya itu ya kami sih di sini di Tani Kota memang sudah sekitar 4 tahun kita produksi menggunakan aquaponik baik yang komersil yang skala besar maupun yang model tadi ya rumahan model kecil itu kita sudah jalankan. Jadi saya akan berbagi dengan apa yang memang sudah kita jalankan. Kalau kalau memang kita belum jalankan atau tidak tahu ya yang nggak mungkin di sharing ya Bu ya. Betul, betul, Jadi betul. silakan ya ada waktu Nah, 15 menit. Ibu juga bisa berbagi kalau memang sudah melakukan aquaponik di rumah. Itu lebih baik saya stop share ya. Kita langsung baik, ngobrol baik. aja. Begini Pak, saya tadi tertarik, baru tahu nih saya ternyata kalau di dalam
media tanam kita itu tidak harus selalu rock wool karena selama ini kan saya berpikirnya hanya rock wool saja. Ternyata kan kokopit ini bisa langsung masuk di dalam net pot dengan catatan tadi Bapak kan taruh kain ya, potongan kain Betul. atau kalau kita belanja online itu suka ada kain flanel gitu ya Pak. Ya, Cuma benar. Yes. pemikiran saya begini Pak, kalau tadi dengan netpotnya masuk kokopit dengan itu, apakah ketika kita kan itu sifatnya kokopit itu kalau kena air tuh langsung seperti ini Pak, kayak terlarut gitu ya Pak ya? Iya, karena serbuk ya Bu ya. Ya betul serbuk. Ah, Nah, di dalam ketika kita Pak kalau kalau belum ada akar pasti belum mengikat tuh si betul. akar-akar selada atau tanaman kan jadi Ya, tidak terikat. Jadi serbuknya lebih 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 cenderung untuk turun ke dalam aliran betul. air dan Ya, masuk nanti apakah itu tidak menjadi nanti mampet atau apa masuk ke dalam pipa-pipa dan kembali ke dalam tank tank kita gitu, tank ikan kita. Begitu, Pak. ya. Saya baru tahu kalau ternyata kokopit bisa masuk di dalam netpot, Pak. Memang ini kalau segi dari biaya memang sangat murah sekali daripada saya beli pengerjaannya kan banyak ya. Mesti Betul. potong-potong rockwool, mesti aduh banyak lah pokoknya. Apakah itu tidak menjadi nanti ke salurannya karena serbuk dia lama-lama semakin terakumulasi, menumpuk dan menjadi halangan nanti buat saluran air, Pak? Ya, terima Pengalaman Bapak. kasih Bu Gina, pertanyaannya sangat baik. Jadi sebenarnya kita di Tani Kota tuh baru mulai pakai kokopit tahun lalu, pas tahun lalu Januari itu juga karena cost yang tinggi ya Betul. dari Rockwool sama dulu sebelum Rockwool kita selain Rockwool pakai juga busa begitu. Rockwool Ya, itu sebenarnya bagus, dia itu sebenarnya organik karena terbuat dari batu ya, batu yang betul. dipanaskan. Jadi sebenarnya dia ramah lingkungan. Tapi pengalaman kita pakai Rockwool itu dia memang nggak hancur cepat begitu ya, Mm-mm. tetap agak lama begitu di kalau busa udah pasti dia tidak ramah lingkungan ya karena dari Ya. bahan plastik begitu. Nah, tahun lalu itu 2023 kita cari solusi lain apa begitu ya. Ya belajarlah dari ya dari lihat di YouTube di mana begitu. Terus ada yang pakai kokopet begitu. Jadi, wah kenapa kita nggak coba ya? Kita coba dulu memang yang di 5x5. Nggak berani kami coba yang di komersil karena komersil kan besar ya Bu ya. Ya. Sekaligus di Tani Kota tuh 700 meter persegi yang komersil itu aquaponiknya. Jadi kita coba dulu yang di 5x5 itu. Ya. Ternyata berhasil ya dari segi pertumbuhan. Uh, nah itu mungkin uh, karena kita pakai NFT, ya betul sekali yang Ibu bilang awal tuh langsung kita lihat kalau langsung begitu ya Bu, kita tidak tanam tumbuh dulu akarnya begitu ya sampai sekitar 2-3 minggu sampai akarnya cukup kuat untuk mengikat si kokopet itu langsung tergerus biasa karena kalau Ya. NFT kan si airnya langsung kena kan ya ke Mengalir netpot ya. kan ya. Hmm. Ya itu tuh langsung kena. Jadi memang solusinya adalah kita tunggu pembesarannya memang agak lama di Hmm. nursery-nya begitu sampai daun asli yang keluar udah agak besar begitu ya udah Hmm. kelihatan Hmm. akarnya. Nah baru kita pindah tanam ke talang begitu. Hmm. Itu satu solusinya dan memang tetap sih ada begitu yang tergerus begitu. Tapi ketika akar udah mengikat tuh tidak banyak lah. Dan setelah kita coba di model 5x5 itu tidak jadi masalah. Nah ini yang mungkin juga perlu dilihat di sistem hidroponiknya atau sistem aquaponiknya. Karena kita di Tani Kota itu menggunakan pipa-pipa yang paling kecil itu pipa 1 inci begitu ya. Ya. Setengah inch buat aliran airnya. Jadi tidak terlalu masalah lah ada endapan kokopet masuk begitu ya. Dan kalau masuk ke samping juga itu langsung nanti masuk ke air difilter lagi kan, difilter padat begitu ininya. Hmm. Tapi dari pengalaman sih selama sudah lebih dari setahun kita pakai kokopet, sekarang sudah sejak tahun lalu udah berhasil kita coba di yang komersil pun tidak masalah begitu ya, tidak ada.
masalah. Tapi memang yang paling penting sih awalnya itu akarnya dibesarkan dulu lah begitu. Berarti dia bakalan lebih lama di penyemaian dong, Pak. Betul, Karena betul. kalau saya biasa itu biasa karena saya tempatnya kurang tuh, Pak. Jadi saya tidak menunggu sampai dia remaja begitu. Jadi begitu sudah sprout, Pak, kalau saya nih ya, pengalaman saya. Begitu kan saya tetap tebar benihnya di kokopit, Pak, di baki kecil kokopit. Begitu dia sprout, terus saya tunggu sampai 2 atau 4 daun, baru saya pindah ke rock wool. Nah, dari 2, 3, 4 daun itu dari Rockwool saya langsung berani langsung masuk ke Paralon, Alan. Pak. Ya, karena saya tidak Ya, ada tempat begitu untuk betul. menunggu remaja dan lain. Berarti kalau sistem kokopit ini dia harus keluar akar supaya mengikat kokopit ini, berarti agak lama ya, Pak ya. Harus diagak lama kan begitu. Betul, ya sih. Nah, Betul ya, kalau Pak. yang tadi ini ya, Bu. Kalau ada gambar sepertinya ngelek Nah, ya, Pak kalau ya. yang sudah keluar gambarnya Ada tapi kalau ada gambar bersamaan dengan gambar langsung ngelek gitu, Pak. Bapak suaranya langsung terputus-putus. gitu. Iya. Gambarnya sudah kelihatan nih. Tidak kalau ada gambar langsung terputus-putus, Pak. Oke, saya Tapi kalau coba. tidak ada gambar, Bapak clear jelas ke saya. Ini internet saya berarti. Oke, ya kalau nanti bisa lihat di video mungkin ya. Kalau di Tani Kota kan memang habis dari baki penyemaian sudah berkecambah keluar tiga daun yang asli itu ya, tiga daun Ya, asli itu baru kita pindah ke netpot yang sudah diisi kokopet. Nah, kokopetnya tapi uh, tidak langsung di talang penanaman yang besar, kita di talang penanaman talang pembesaran dulu dibilangnya ya, di ya. situ. Jadi ya memang sih jadi di situ agak lama. Nah, setelah agak lama baru pindah ke talang penanaman yang sebenarnya begitu. Terus mengingat begini, Pak, apakah kokopit Bapak yang biasa dipakai di tani kota itu apakah diproses dulu tidak? Karena setahu saya kalau kokopit itu harus diproses mungkin makan waktu Pak sekitar 1 atau 2 bulan. Kalau saya secara pribadi begitu beli kokopit ya Pak, saya langsung hujankan, saya ini air atau apa supaya kadar tanin dari kokopit Tuh. itu dia hilang Pak. Karena saya takutnya nanti kalau misalnya saya mencoba nih yang seperti Bapak terangkan barusan ketika saya pakai medianya kokopit bukan rockwool, itu Bapak boleh perhatikan itu air dari kokopit itu agak-agak coklat-coklat gelap gitu. Itu Betul. sebetulnya sedang mengandung tanin tinggi, Pak. Apakah Mm-mm. tidak akan mengganggu kepada ikan-ikan nanti, Pak? Dan kalau Ya, misalnya kokopit tidak kita proses dulu, itu biasanya mengganggu Pak kepada bibit yang kita tebar, itu mengganggu karena proses tanin tadi Pak. Bukan ya, proses tanin, karena jatanin tadi Pak. ya. Wah, Ibu Gina ini pengetahuannya sudah luar biasa ini. Ya, itu yang kami lakukan. Kalau Bu Gina di sana kokopetnya murni kokopet ya Bu ya? Betul, saya murni itu bahkan saya beli yang eko Pak. Jadi kan kokopit itu ada dua tuh. Ada yang eko itu lebih mahal. Saya tidak tahu kenapa disebut eko, prosesnya bagaimana dan ada yang lebih murah. Saya pernah beli dua-duanya yang eko dengan yang lebih murah. Tapi saya tetap aja lihat tuh Sama. kadar airnya, makanya saya nggak berani pakai Pak. Kalau datang kokopit itu saya pasti taruh dulu di luar. Kalau dapat hujan Ah, syukur. Jadi kalau ya, ada air ya. apa saya siram untuk menghilangkan kadar taninnya. Tanahnya. Ya, betul, betul. Ya, saya berbagi saja ya Bu ya pengalaman di Tani Kota. Kita awal-awal memang pakai kokopet murni begitu ya di itu memang selama kita karena komersil nggak teliti sampai si detail itu ya Bu ya, kita pokoknya lihat berhasil apa enggak begitu. Dengan yang 5x5 itu berhasil, dan setelah itu kita melihat untuk supaya tanamannya lebih bagus Ya, tumbuhnya begitu,
kami kan juga di situ di Tani Kota itu kami bukan hanya aquaponik tapi ada pertanian organik tanah juga dan kami bikin Oh, eh, ya. cacing, kompos cacing Bu. Oh, Jadi iya, iya, iya. kita mix tuh, kita eksperimen aja namanya ya. Oh, iya, Kita iya. eksperimen, kita campur 1:1 itu cacing sama kokopet, baru Mm-mm. kita jadikan media tumbuh begitu ya. Nah itu jauh Hmm. lebih bagus sekali tumbuhnya. Jadi Hmm. sejak itu kita dari awal kita beli kokopet nggak pernah kita treat Bu langsung, dan kita beli kokopet yang karungan ya Bu ya, Betul, buat betul. buat di komersil karena butuh banyak begitu. Kalau di ini lagi di treat lagi wah lama lagi begitu. Betul, Dan betul. selama setahun kemarin ya aman-aman saja begitu ya Bu ya, dengan kekhawatiran tentang tanin itu begitu. Hmm. Tapi ya itu mungkin ada pengaruh dari pencampuran casting di dalamnya. 1:1 itu mungkin mempengaruhi juga, jadi tidak murni kokopet begitu ya. Yang tadi, berarti yang digambar tadi, yang Bapak kasih contoh tadi, yang 3/4 net pot itu sudah campuran kokopit dengan yang kompos cacing tadi ya Pak ya? Ya, nah itu saya lakukan di rumah sendiri itu murni itu yang saya beli kokopetnya dari toko tani itu saya nggak campur casting. Saya pengen tahu juga makanya Hmm. begitu. Ya. Kita lihat saja ininya. Ini memang trial and error ini di Betul. rumah ini. Ah, ah. Kita coba Baik, lihat ya Bu ya. Nanti saya baik. update di grup gimana perkembangan langsung pakai kokopet. Saya nggak tahu itu yang saya beli itu murni atau karena biasanya juga udah ada campuran-campuran sih di situ dibilangnya kokopet plus magnesium begitu. Oh, ya, 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 ya. Baik, 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 Pak. Kita masih punya Bu, silakan kalau ada yang itu berkaitan mineralisasi ya Bu ya. Betul, ini tapi waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Kalau nanti saya nyambung boleh Ya ya kalau di cerita grup ya. mineralisasi agak panjang. Betul, pasti ini. Nah, Boleh Bu, boleh. Di situ juga ada Kang Asep di situ. ya, boleh, boleh, baik. Karena saya perlu mineralisasi untuk nanti supaya dari 1.000 ekor nila bisa untuk berapa tanaman. Pengen tahu katanya kalau dimineralisasi bisa lebih banyak. Apa betul apa tidak itu Pak teori awalnya begitu? Kalau pengertian Ibu tentang mineralisasi apa Bu? Eh, Kita harus samakan dulu ini pengertiannya. Yang Ibu Nah mengerti itu tentang justru mineralisasi. saya hanya dengar sana sini. Saya pengertian saya cuman saya pernah lihat yang inline itu. Jadi si kotoran itu dia seperti ditampung sendiri Pak di yang filter radial itu Pak. Tapi dia dipakai lagi bak begitu ditampung sendiri. Terus di bawahnya dikasih aerasi. Nggak ngerti saya juga. Makanya saya aduh apa ya ini gitu. Apa sih sebetulnya Pak? Jadi tadi kan saya sebenarnya proses mineralisasi itu proses konversi Bu dari kotoran ikan menjadi nutrisi. Nah, itulah sebenarnya mineralisasi. Nah, dari kotoran yang apa yang bentuk padat atau bentuk cair itu kan dia senyawa kimia yang kompleks ya. Ya, Nah, mineralisasi itu artinya sebenarnya penguraian dari senyawa kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tanaman. Yaitu yang tadi saya bilang ya, proses konversi dari amonia misalkan oh, NH3. Nah, oh amonia ya, itu kan pipis ya, pipisnya ikan ya. ya. Nah, pipisnya ikan. Berarti itu mah sebetulnya dilakukan yang di Bapak tadi terangin Biofilter. yang proses kelima di biofilter ya. Kalau sudah ada Betul. biofilter Itu berarti nggak usah proses. mineralisasi ya. Iya, itu mineralisasi sebenarnya biofilter Oh, ya itu udah ya. terima kasih banyak kalau begitu berarti saya pikir inline apa ini orang teh menerangkannya. Nah, itu Aduh. saya juga bingung inline apa ya, baru baru denger begitu. Kalau boleh nanti saya di share aja ini apa sih maksudnya proses mineralisasi apa apa. Kalau cuman beda nama, makanya bagus Bapak tadi harus disamakan dulu pengertian ternyata Betul, itu yang proses sebenarnya kelima biofilter yang pakai MBBR Bapak tadi cerita ya kalau betul, pakai K1 atau biobol begitu ya. betul. Itu Sudah kerja mineralisasi ya. prosesnya di situ, Bu. Iya 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 Itu sudah biar terima. biar keren aja lah istilah Mungkin istilah teknisnya lah itu mah.
Keturun, Pak. Iya, baik. Karena sudah sejam ya Bu ya. Oh, Nanti maaf ya, saya silakan. jadi lewat 1 menit ini, Bapak. Enggak, Aduh, maaf, enggak maaf. agak telat tadi. Saya senang malah ada Bu Gina tadi bantu saya jadi ini urus hal teknis lagi. Ya. Baik, kalau gitu nanti kita sambung saja ya di grup Mangga, Pak. WhatsApp grup ya diskusinya Mangga, ya. Pak. Mangga, Baik, Pak. terima kasih semua buat Bu Gina juga yang hadir malam ini. Jadi saya tidak sendirian. Juga buat Bapak Ibu yang tidak bisa ikut webinar hari ini bisa cek di link YouTube-nya. Juga untuk video-video webinar sebelumnya juga bisa dicek di link YouTube yang tadi sudah saya tampilkan ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. beristirahat. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Sama-sama.